Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi teks cerpen. Materi ini tentunya sangat menarik karena saya percaya bahwa kalian semua pasti pernah membaca cerpen. Selamat mengikuti. Anak-anakku semua, sebelum kita sampai pada materi cerpen, baiklah Ibu akan sampaikan kompetensi apa yang akan dicapai setelah kita belajar tentang cerpen. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek. 2. Mendemonstrasikan nilai-nilai kehidupan yang ada dalam cerita pendek. 3. Menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerita pendek. 4. Mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Marilah kita mulai dengan pengertian cerpen. Cerpen merupakan sebuah cerita fiktif yang tidak benar-benar terjadi dalam dunia nyata. Ceritanya singkat dan pendek. Cerpen merupakan karya sastra berbentuk prosa yang hanya memiliki satu tahapan alur cerita. Cerita pendek ini dominan singkat, padat, dan langsung pada tujuan. Banyak pengertian menurut para ahli tentang cerita pendek, tapi pada dasarnya adalah sama, yaitu salah satu bentuk karya sastra dalam bentuk prosa yang singkat dan pendek. Struktur cerpen. 1. Abstrak. Abstrak adalah suatu ringkasan atau inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Unsur abstrak adalah opsional, artinya bisa digunakan atau bisa juga tidak digunakan. Yang kedua, orientasi. Segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam cerita pendek. Itulah yang disebut orientasi. 3. Komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat. Kalian bisa melihat contoh karakter atau watak di dalam cerpen. 4. Evaluasi. Struktur konflik yang berlangsung serta mengarah pada klimaks dan mulai menemukan solusi maupun penyelesaian masalah dalam konflik tersebut. Kelima, resolusi. Resolusi adalah bagian yang berisi solusi atau penyelesaian atas masalah yang sudah dialami oleh tokoh di dalam cerpen. Dan yang keenam adalah koda. Koda berupa nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita. Fungsi teks cerita pendek. 1. Fungsi didaktif. Adalah fungsi yang bisa mendidik serta mengarahkan pembaca lewat nilai-nilai kebenaran yang ada dalam cerpen. Jadi, tanpa disadari, pembaca memperoleh pendidikan tentang benar dan tidak benar melalui cerpen yang dibacanya. Fungsi yang kedua adalah fungsi estetis. Fungsi yang memberikan keindahan pada pembacanya. Ada keindahan dalam cerita tersebut, dan ada keindahan dari gaya bahasa yang disampaikan oleh pengarangnya. Yang ketiga adalah fungsi moralitas. Adalah fungsi yang akan memberikan nilai moral, sehingga pembaca akan mengerti moral yang baik dan moral yang buruk. Dari kisah yang disampaikan dalam cerita pendek, kita akan memperoleh tentang moral yang baik dan moral yang tidak baik lewat tokoh-tokoh yang diceritakan. Yang keempat adalah fungsi rekreatif. Merupakan fungsi yang bisa membuat pembaca merasa gembira,
senang, serta terhibur. Jadi, membaca cerpen adalah salah satu dari hiburan. Kita akan merasa senang dan kita akan merasa gembira dari cerita tersebut. Yang kelima adalah fungsi religius. Merupakan fungsi cerpen yang mengandung unsur agama, sehingga dapat menjadi teladan bagi pembacanya. Dari membaca cerita pendek yang dikisahkan, kadang pengarang sengaja memberikan nilai-nilai agama agar pembaca dapat meneladaninya. Itulah fungsi teks cerpen. Anak-anakku, kita lanjutkan dengan ciri-ciri teks cerpen. Di antaranya adalah memiliki alur yang sederhana, tokoh yang terlibat sedikit, latar terbatas, terdiri dari 3-10 halaman, habis dibaca dalam 1 kali duduk, hanya terdapat 1 plot atau 1 alur, watak atau tokoh dikisahkan atau diterangkan dengan singkat, bersifat fiktif, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, hanya menyajikan masalah utama, dan teks tidak lebih dari 10.000 kata. Kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerpen. 1. Menggunakan bahasa tidak baku atau tidak formal. Jadi di sini pengarang boleh menyisipkan bahasa sehari-hari, bahasa percakapan. Bahkan boleh mungkin menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, berisi kata keterangan untuk mendeskripsikan keadaan, latar waktu, dan suasana. Saya berikan contoh misalnya, hari masih gelap, matahari seperti enggan keluar, hujan semalam masih menyisakan mendung, dan sepertinya hujan akan kembali turun. Yang ketiga, memuat kata sifat untuk menggambarkan pelaku seperti penampilan fisik serta kepribadian tokoh yang ada dalam cerita. Contohnya, dadanya bidang, terlihat penuh tato, matanya melotot, menggertak para pedagang kecil yang tak mampu mengeluarkan uang keamanan. Ini menunjukkan pribadi seorang preman, ya. Yang keempat, dapat menggunakan bahasa yang sifatnya konotasi. Misalnya begini, sudah lama ia hijrah dari dunia hitam. Dunia hitam ini mengandung makna konotasi. Yang kelima, memakai kalimat langsung atau tidak langsung. Seperti apa sih contoh kalimat langsung? Contohnya, apa yang kau ingin dari saya, kata ibu. Itu kalimat langsung. Dan contoh kalimat yang tidak langsung, ibu mengatakan apa yang dia inginkan darinya. Dan yang keenam, dapat menggunakan majas atau gaya bahasa, seperti gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, atau perulangan. Itulah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerpen. Unsur-unsur teks cerpen. Ada 2, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang asalnya dari dalam cerpen tersebut. Yang termasuk unsur intrinsik adalah A. Tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide yang mendasari cerita pendek tersebut. B. Alur atau plot,
yaitu urutan kejadian di dalam sebuah cerita. Alur ada 3 macam: alur maju atau progresif, alur mundur atau regresif, dan alur campuran. C adalah penokohan. Penokohan adalah pemberian sifat kepada tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Dalam mengidentifikasi watak atau karakter dari seorang tokoh dapat dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Contoh secara langsung. Ia memang nakal sejak kecil. Karakternya adalah nakal. Jadi langsung disebutkan oleh pengarangnya. Kemudian secara tidak langsung, ia hanya pasrah menerima ajakan dari teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa ia memiliki karakter menerima apa adanya. Itu contoh dari karakter secara langsung dan tidak langsung. Yang D adalah setting atau latar. Merupakan latar sebuah peristiwa. Latar ini bisa mencakup latar tempat, waktu, serta suasana yang digambarkan oleh penulisnya. Misalnya latar tempat. Ia lahir di Kota Gudeg. Artinya Kota Gudeg itu Jogja. Setting waktu misalnya, matahari baru saja terbit. Artinya ini menunjukkan waktu di pagi hari. Atau bisa juga misalnya menunjukkan latar suasana. Mereka saling beradu otot dan tak ada yang mau mengalah. Ini pasti latar suasananya tegang. Selanjutnya, yang E, sudut pandang. Adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang dapat berwujud sebagai orang pertama dan orang ketiga. Cirinya, kalau orang pertama adalah menggunakan kata aku, dan orang ketiga, pengarang mengetahui segalanya. Contoh sebagai orang pertama, aku berjalan melewati pematang sawah. Contoh menggunakan orang ketiga, ia tak pernah melakukan sholat, padahal ia mengaku Islam. Selanjutnya, gaya bahasa. Ciri dari pengarang untuk mengungkapkan suatu kata atau kalimat, sehingga akan terkesan lebih indah dan bermakna. Jadi masing-masing pengarang ini memiliki ciri khas atau gaya bahasa masing-masing. Jadi mungkin ada yang lebih suka menggunakan atau menyisipi bahasa daerah, atau mungkin bahasa asing. Dan yang G adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya setelah pengarang menyelesaikan ceritanya. Jadi, pengarang selalu berusaha memberikan pesan-pesan kepada pembacanya, tentu saja tentang hal-hal yang baik. Unsur ekstrinsik cerpen. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita yang asalnya dari luar cerita. Unsur dari luar cerita tersebut adalah latar belakang pengarangnya, tingkat pendidikan, pekerjaan atau profesi, status sosial ekonomi, pandangan ideologi politik, keyakinan dalam agama, kondisi psikologis, aliran sastra, atau bisa juga biografi. Unsur ekstrinsik ini bermanfaat untuk menghidupkan cerita. Cerita menjadi lebih hidup karena pengarang akan mampu bercerita dengan baik, sesuai dengan latar belakangnya, tingkat pendidikannya, profesinya,
status sosialnya, keyakinan dalam agama, dan sebagainya. Anak-anakku, silakan kalian bisa membaca contoh cerpen, baik di surat kabar, majalah, atau yang lainnya. Dengan sering membaca atau menikmati cerpen, kalian akan terlatih untuk bisa membuat cerpen dan bisa mengapresiasi atau menghargai karya orang lain. Salam literasi. Terima kasih. Anak-anakku semua, demikian tadi Ibu telah menyampaikan banyak tentang teks cerpen. Ibu berharap kalian bisa menikmati cerpen hasil karya-karya dari orang lain, yang tentu saja dengan membaca cerpen sama saja kalian menghargai karya orang lain. Dan Ibu harapkan kalian juga bisa menciptakan atau menulis cerpen. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.